Halo semua, selamat datang di channel YouTube One Point TV. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum sesuai dengan POJK nomor 4 garing POJK titik 03 garing 2016. Tingkat kesehatan bank atau kita singkat dengan TKB ini merupakan hal yang cukup krusial bagi industri perbankan di mana TKB memberikan informasi kepada stakeholder, terutama otoritas dan masyarakat mengenai seberapa sehat atau seberapa layaknya suatu bank beroperasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tahu apabila bank dalam kondisi tidak sehat atau tidak layak, maka ini akan memberikan dampak multiplier efek yang luar biasa dalam satu sistem keuangan nasional atau kemudian kita kenal dengan nama risiko sistemik. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kemudian POJK menelurkan atau menerbitkan POJK nomor 4 garing POJK titik 03 2016 yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan banknya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, di mana hal ini menjadi tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Dalam hal apa? Untuk memelihara supaya bank selalu dalam koridor yang baik, terutama menjaga kesehatan banknya. Artinya apa? Dalam menjalankan bisnis perbankan, pihak manajemen tidak hanya memikirkan supaya bagaimana bisa melakukan ekspansi secara besar-besaran, bagaimana bisa mengalahkan kompetitor. Namun di luar dari itu perlu dipikirkan juga supaya ketika melakukan bisnis agar tetap mengacu pada koridor manajemen risiko yang baik dan terukur. Untuk itu, bank wajib melakukan penilaian sendiri atau dikenal dengan istilah self-assessment untuk mengukur tingkat kesehatan banknya. Kapan dilakukan? Dilakukan setidaknya setahun 2 kali, setiap semester. Semester pertama yang dilakukan pada bulan Juli dengan mengambil posisi akhir Juni, dan kemudian semester berikutnya dilakukan pada awal tahun dengan mengambil posisi sampai dengan akhir Desember. Pertanyaannya adalah faktor-faktor apa yang dijadikan ukuran untuk melihat satu bank yang sehat? Sebagaimana kita melakukan check up, ketika kita melakukan check up maka ada indikator-indikator yang dijadikan sebagai faktor penentu kita sehat apa enggaknya. Misalnya, seberapa besar tekanan darahnya, seberapa besar gula darahnya, seberapa kuat jantungnya. Ini juga yang terjadi. Di dalam dunia korporasi, mungkin kita pernah mendengar 3 istilah yang populer. Pertama, merger, yang kedua, konsolidasi, dan yang ketiga, akuisisi. Sebenarnya apa sih perbedaan di antara ketiga hal ini? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan 3 perbedaan dasar antara merger, konsolidasi, dan juga akuisisi, dan juga pemahaman yang mudah dimengerti, sehingga siapapun yang menonton video ini akan lebih cepat menangkap dan lebih cepat memahami perbedaan di antara ketiganya. Oke? Pertama adalah merger. Merger itu adalah penggabungan perusahaan. Kalau kita ilustrasikan, ada 2 perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Salah satu perusahaan itu ingin menggabungkan dirinya kepada perusahaan lain. Contoh misalnya, perusahaan A ingin menggabungkan dirinya ke perusahaan B. Ketika ini terjadi dilakukan, maka secara otomatis perusahaan yang menggabungkan dirinya tersebut, dia kehilangan haknya lagi untuk mengoperasikan perusahaannya. Sehingga yang menjadi eksis adalah perusahaan B. Inilah yang disebut dengan merger. Contoh nyatanya begini, Lipo Bank pada saat itu dia menggabungkan diri ke CIMB Niaga. Sehingga terjadilah merger pada saat itu. Itu contoh konkretnya seperti itu. Nah, itu kalau merger. Yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang menghasilkan sebuah perusahaan atau entitas baru. Contoh misalnya perusahaan A dan perusahaan B. Bisa 2 atau lebih dari 2. Mereka melakukan konsolidasi, mereka membuat sebuah entitas yang baru, yaitu perusahaan C. Nah, ketika itu dibuat, maka secara otomatis perusahaan A dan perusahaan B tadi, mereka dianggap bubar tanpa melalui namanya proses likuidasi. Itu konsolidasi. Contoh konkretnya, kalau konsolidasi itu, misalnya Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu
dulunya bukan Bank Mandiri, tapi ada 4 bank yang meleburkan diri, menggabungkan diri, sehingga membuat sebuah entitas baru yang disebut dengan Bank Mandiri. Itu contoh dari konsolidasi. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan akuisisi, atau dalam bahasa kerennya itu take over atau pengambil alihan. Pengambil alihan itu bisa dua, pengambil alihan saham atau pengambil alihan aset. Nah, tapi tidak semua pengambil alihan saham itu disebut dengan akuisisi. Kenapa? Karena yang disebut dengan akuisisi itu adalah mengambil